Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan model pembelajaran Discovery Learning. Apakah itu model pembelajaran Discovery Learning? Model pembelajaran Discovery Learning yaitu proses yang dilakukan oleh peserta didik untuk memahami materi dengan aktif dan mandiri agar mendapatkan kesimpulan dari pembelajaran materi. Yang selanjutnya, model pembelajaran ini berfokus pada keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, dan guru tidak memerlukan menjelaskan materi dengan sepenuhnya, cukup dengan memberi arahan dan juga pertanyaan terkait materi yang sedang dipelajari. Dalam model pembelajaran Discovery Learning ini, guru memberikan arahan dan pertanyaan yang sesuai dan berkaitan dengan materi yang akan dipelajari oleh para peserta didik. Karakteristik model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, peran guru sebagai fasilitator atau pembimbing, yang dimana guru bertugas untuk membimbing dan memberikan arahan untuk para peserta didik. Yang kedua, keaktifan peserta didik sebagai penemu atau ilmuwan, dimana mereka harus menemukan suatu kesimpulan dari pemecahan masalah yang terkait dengan materi yang sedang dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu bahan ajar yang digunakan disampaikan sebagai informasi, di mana berisi sebuah permasalahan yang sedang terjadi. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dari model pembelajaran Discovery Learning ini yaitu memberi kesempatan para peserta didik untuk terlibat aktif. Yang selanjutnya, melatih berpikir ilmiah dan sistematis. Yang selanjutnya, melatih sikap kemandirian para peserta didik. Yang terakhir, mendorong dalam kreativitas para peserta didik. Manfaat dari model pembelajaran Discovery Learning ini mementingkan percaya diri para peserta didik, membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, suasana kelas lebih dinamis dan juga interaktif, terjadinya kolaboratif antar siswa tersebut. Dua jenis model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, pre-discovery learning, yaitu tanpa adanya arahan dari seorang guru, di mana siswa ini harus memiliki kepekaan yang lebih dari pembahasan materi. Yang kedua, guided discovery learning, di mana guru memiliki tugas penting yaitu menjadi pembimbing atau mengarahkan seorang murid dari materi tersebut. Langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning. Langkah-langkah yang pertama yaitu persiapan, di mana guru memulai pembelajaran dengan salam, ucapan terima kasih, lalu dimulai dengan doa. Yang kedua, stimulasi atau rangsangan. Nah, di sini memperkenalkan masalah atau materi dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, pengumpulan data. Pada saat pengumpulan data inilah para peserta didik dituntut untuk menemukan pemecahan masalah. Yang tahap keempat yaitu pengolahan data. Yang kelima, pembuktian, di mana proses pembuktian ini dilakukan oleh peserta didik dengan memaparkan hasil dari pemecahan masalah. Yang tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh peserta didik tersebut. Yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama yaitu kelebihannya meningkatkan pemahaman yang mendalam, melatih berpikir kritis, memupuk kemampuan kreativitas peserta didik, melatih kemandirian peserta didik, menjadikan suasana kelas yang kondusif. Kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu memakan waktu pembelajaran yang lama, memerlukan sumber daya yang lebih banyak untuk tidak efektif pada semua materi. Terdapat siswa yang frustasi jika tidak bisa mengikuti arahan atau tidak mampu untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya, efektivitas model pembelajaran Discovery Learning dalam konteks pendidikan saat ini, yaitu sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan yang relevan di era modern, terutama dalam konteks pembelajaran yang mengutamakan kemandirian, kreativitas, dan pemecahan masalah. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, dan adaptasi kurikulum. Di satu sisi lain, model ini mendukung pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna. Tetapi di sisi lain, tantangan seperti ini, waktu, penilaian, dan keterbatasan sumber daya dapat menghambat implementasinya secara menyeluruh.
Secara keseluruhan, discovery learning memiliki potensi besar untuk masa depan pendidikan, tetapi diperlukan pendekatan yang seimbang dan adaptif untuk mengatasi kendala yang ada dalam sistem pendidikan saat ini. Baik, mari kita simak contoh dari model pembelajaran discovery learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum mulai pelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ya. Mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Baiklah, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, di sini saya menampilkan sebuah gambar. Nah, silakan dianalisis terlebih dahulu. Ada yang bisa menjelaskan ini kegiatan ekonomi apa? Ya, Kegiatan ekonomi produksi. ya. Ini adalah contoh kegiatan ekonomi produksi. Ada yang bisa menjelaskan kenapa ini disebut kegiatan ekonomi produksi? Itu disebut kegiatan ekonomi produksi karena kegiatan tersebut sedang memanen padi dan padi merupakan hasil produksi. Iya, betul sekali. Jadi ini termasuk kegiatan produksi karena dia menghasilkan sebuah produk yaitu padi. Sekarang gambar selanjutnya, ada yang tahu ini merupakan kegiatan ekonomi apa? Ya, silakan Haru. Itu merupakan kegiatan ekonomi distribusi. Ya, betul sekali. Kenapa dikatakan kegiatan ekonomi distribusi? Ada yang bisa jawab? Karena sedang menyalurkan barang melalui alat transportasi. Ya, betul sekali. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kegiatan ekonomi itu ada 3. Kegiatan ekonomi produksi, kegiatan ekonomi konsumsi, dan kegiatan ekonomi distribusi. Nah, untuk memahami materi ini lebih dalam, silahkan kalian membentuk kelompok, jadi 3 kelompok, dan dari masing-masing kelompok tersebut, nanti kelompok pertama mengenai kegiatan ekonomi produksi, yang kedua, kelompok kedua itu kegiatan ekonomi konsumsi, dan yang terakhir kegiatan ekonomi distribusi. Sembari mengerjakan tugas kalian, silahkan buka buku paket IPS terpadu kalian halaman 165. Di situ ada materi mengenai kegiatan ekonomi. Tes kelompoknya sudah selesai? Sudah. Silahkan dikumpulkan. Ya. Untuk pembuktian, sekarang presentasi satu persatu per kelompok, satu saja yang mewakili, yang lain nanti menanggapi. Silahkan untuk kelompok pertama, untuk produksi, untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Baiklah, saya akan mewakili kelompok pertama akan membacakan hasil presentasi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi ialah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Kegiatan produksi ialah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk menghasilkan suatu barang dan jasa guna mencapai kemakmuran hidupnya. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Produsen menghasilkan barang untuk dijual guna memenuhi kebutuhannya sendiri maupun orang lain. Contoh dari kegiatan produksi antara lain, petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi, singkong, dan jagung. Kegiatan yang dilakukan petani tersebut termasuk kegiatan produksi, karena petani mengolah sawah atau ladang untuk menghasilkan padi, singkong, dan jagung yang digunakan untuk makan kita sehari-hari. Itu tadi hasil presentasi kelompok pertama. Bagi yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Saya, Bu, ingin bertanya. Apa saja yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu barang? Untuk memproduksi suatu barang atau jasa dibutuhkan yang namanya faktor produksi, yaitu faktor yang bisa melancarkan proses produksi. Baiklah, itu tadi diskusi kita hari ini. Silahkan yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Nah, jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarkannya dengan mata uang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang bekerja dengan berbagai cara. Contohnya nelayan,
dengan menangkap ikan, petani Baiklah, itu tadi contoh penerapan model pembelajaran discovery learning oleh Kak Uliviatur Rofiah. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.